Tapi bener gak sih kalau ada orang bilang omsetku di skincare puluhan M sebulan, 100 M sebulan, itu bener gak sih? Possible atau tidak 40, 50 miliar, 100 miliar per bulan? Jawabannya possible. Siapa mas public figure yang paling mahal mas bayar? Nah itu kita bayar 400 atau 500 gitu. 400 juta. Betul. Atau postingan di TikTok. TikTok. Masih inget modal awalnya berapa dulu mas? Masih ingat, itu 350 juta gitu. 350 juta. 50 juta modalnya. Itu modal awalnya. Modal awal. Lebih penting brand itu omsetnya tinggi atau brand mas itu terkenal? Interesting question. Daging Talks to Learn. Salam Mas Putu Maharaja. Halo Mas Atta. Seru banget, kita kedatangan lagi salah satu pengusaha besar skincare di Indonesia. Bener gak sih mas, omset skincare ini masih menjadi omset bisnis yang deras banget? Untuk tahun ini jawabannya iya. Malah lebih naik dari tahun lalu. Kalau kenaikan signifikan dari segi marketnya memang tidak sesignifikan 2-3 tahun yang lalu. Oke. Tapi marketnya tetap bertumbuh gitu. Tapi bener gak sih kalau ada orang bilang omsetku di skincare puluhan M sebulan, 100 M sebulan, itu bener gak sih? Kalau ditanya bener apa enggak, tergantung memang masing-masing mereknya. Tapi kalau dilihat dari pangsa pasarnya, possible atau tidak 40, 50 miliar, 100 miliar per bulan, jawabannya possible. Possible ya. Possible. Jadi kalau orang bilang, mana mungkin sih jual skincare puluhan M, ratusan M per bulan, kayaknya pencucian uang nih. Pernah dengar gak sih mas? Pernah dengar gak mas kayak gitu? Pernah, sering. Jawabannya? Dari segi sistem bisnisnya, mungkin memang beberapa ada ya yang melakukan, tidak menutup kemungkinan gitu. Tapi kalau dari memang real bisnisnya, memang orang-orang dan pengusaha di bidang industri kecantikan yang istilahnya landasan prinsip di dalam membangun bisnisnya benar, jawabannya adalah tidak semua gitu yang melakukan hal tersebut. Jadi bisa dibilang omset segitu itu benar adanya. Possible ya? Benar. Bukan hal yang kayak, nih gak mungkin permainan angka dan lain-lain, enggak ya? Bukan hal yang mustahil. Bukan hal yang mustahil. Berarti salah satunya mas lah ya? Iya. Wow, gokil ya guys. Nah, kalau dilihat dari berita, kan banyak yang memberitakan kalau ekonomi kita ini lagi goyang. Itu pengaruh gak sih ke penjualan skincare? Langsung atau tidak langsung pasti pengaruh ya. Cumannya memang itu kan kalau dari saya sendiri bangun bisnis memang ada kan threat dari luar gitu ya. Ancaman dari luar yang memang kondisi ekonomi di luar kapabilitas kita lah. Kita berusaha semaksimal mungkin untuk memaksimalkan apa yang ada di internal untuk melawan threat tersebut gitu. Jadi kalau pengaruhnya ke brand saya sendiri, Finally Found You, itu tidak begitu signifikan karena kita punya strategi yang cukup baik gitu dalam menangani hal tersebut gitu. Tapi kalau in term of pangsa pasar yang secara luas gitu ya, dari segi makroekonomi, saya rasa semua industri terpengaruh sih gitu. Dan itu berpengaruh ke buying power konsumen juga kan. Yang mungkin awalnya mereka butuh skincare itu dari cleanser, moisturizer, sunscreen, serum, toner. Jadi semuanya mereka pakai mungkin dengan buying power mereka yang berkurang. Seiring dengan kondisi ekonomi yang kemarin sempat ada pemberitaan, itu mereka jadi hanya menggunakan basic skincare aja gitu. Cleanser, moisturizer, sunscreen. Pengaruhnya di hal-hal tersebut sih. Skincare ada kena pengaruhnya, Ada. tapi nggak terlalu besar. Betul. Gimana caranya bisa struggle di penjualan dan ekonomi yang sekarang? Karena kalau kita lihat di berita ada beberapa toko yang, wah aku susah nih jualan dan lain-lain. Tiba-tiba ada yang berita skincare perjualannya masih puluhan miliar, masih ratusan miliar per bulan. Itu apa yang dilakukan gitu? Back again tergantung strateginya sih. Jadi kita kan jalur distribusi banyak ya Mas Atta ya. Oke, Nggak pertama. cuma lewat online saja. Jadi online online. itu
bisa ada afiliatornya, ada Oke. saya sendiri yang ngelakuin live, ada dari segi brandnya juga berjualan gitu, baik melalui live streaming atau shopping cart di marketplace. Habis itu kita juga ada jalur distribusi offline. Jadi memang distribusinya Finally Found You ini so far 3 tahun kita sudah cukup merata gitu. Jadi dari sana kita build strategi yang tepat di masing-masing jalur distribusi. Sehingga menekan pengaruh buruk atau pengaruh negatif dari kondisi ekonomi sih. Jadi strategi yang kita lakukan tepat gitu. Berarti kalau tadi Mas bilang afiliator itu yang kayak keranjang kuning di TikTok itu ya? Betul, Oh, jadi kebanyakan Mas menggunakan itu sekarang. betul. Itu pasangnya ke TikTokers atau ke akun masing-masing sendiri gitu, akun-akun internal perusahaan gitu. Kita lakuin semua sih. Jadi Semua. ada akun internal perusahaan kita juga jalan, terus afiliator juga jalan, ada agency juga yang kita bekerja sama untuk menghandle afiliator Finally Found You gitu. Jadi jalan semua Mas Atta di Oke. Finally Found You. Jadi dalam teknik marketingnya Mas, contohnya misalnya 100% nih. Berapa persen afiliator, berapa persen distributor, berapa persen dari hasil penjualan dari live? Kalau dihitung sekarang kontribusi live itu sekitar 30%. 30%. Betul. Kalau 30% live. offline distribusi 30-40%. Itu offline. Offline. Itu yang main kayak reseller, distributor Betul. gitu-gitu. 40% itu. 40%. Paling gede berarti ya. Dan sisanya 30% tapi kan ada 30%-nya lagi itu orang search Finally Found You. Gitu. Jadi tidak Oke. melalui live aja. Jadi tetap online ini tuh kontribusinya lebih besar, sekitar 60-70%. Baru offline di 30-40%. Semua teknik marketing harus dilakukan. gitu Betul. ya. Berapa budget marketing Mas setiap bulan? Kalau budget marketing itu menyesuaikan sih Mas Atta. Jadi kalau sekarang around 10-15% dari total omset per bulan. 10-15% omset. Betul. Oke, berarti kalau misalnya omsetnya anggaplah kita ngomong 30M. Contoh, kasar lah kita ngomong ya. 30M, berarti 10%-nya 3M. Betul. 3M burning tiap bulan. Betul. Wah, gokil loh ini. Ini berani loh guys hitungannya. 3M tiap bulan. Di zaman sekarang menurut Mas, marketing yang paling penting apa? Kalau tergantung industrinya. Kalau di industri kecantikan kita butuh namanya social proof. Jadi pembuktian bahwa produk yang kita jual, produk yang kita distribusikan ke pasar itu memang bagus dan memberikan efek. Let's say saya jual skincare nih. Oke. Orang untuk mereka membuat purchasing decision, apakah mereka mau menggunakan skincare kita atau tidak, mereka butuh diyakinkan. Dan diyakinkan ini itu melalui social proof. Jadi social proof-nya ini dibuktikan melalui review-review dari real consumer, review-review dari KOL, influencer, artis yang memang menggunakan produk Finally Found You, termasuk juga affiliate gitu, review organik dan sebagainya, yang akhirnya membuat mereka itu percaya untuk menggunakan produk Finally Found You gitu. Jadi challenge-nya itu memang di awal, di dalam kita membangun trust dan juga integrity lah di dalam brand gitu. Bahwa produk yang kita jual tuh memang beneran bagus, ngefek ke kulit dan bisa memecahkan permasalahan kulit user yang kita tuju gitu. Oke. Jadi dari sana struggle di awal tuh memang dari segi membangun trust-nya itu. Nah, kalau dari sana itu kan nanti tergulung ya, Mas Atta ya. Jadi setelah kita bekerja sama dengan KOL, influencer, kita mendapatkan social proof, kita elaborasi juga di organic content, dan akhirnya itu membuat orang membeli produk kita gitu. Oke. Jadi marketing yang paling efektif adalah tadi KOL, influencer, dan menggunakan public figure gitu. Oke. Berarti bener ya. Menggunakan public figure itu masih menjadi salah satu cara untuk membesarkan skincare gitu. Betul. Siapa Mas public figure yang paling mahal Mas bayar? Ini seru lucu nih. Siapa? Kalau Sebut nama nggak apa-apa, sebut inisial juga boleh. Kan senang juga public figure kalau dibilang dia paling mahal. Kalau paling mahal sih sebenarnya range-nya nggak terlalu jauh ya.
Oke. Jadi memang kalau public figure yang ternama memang around di triple digit lah gitu untuk Triple kita. digit. Iya. Dan itu nggak ada yang jomplang gitu Mas Atta. Jadi around range-nya tuh masih sekitar di sana. Di ratusan juta lah ya. Betul. Yang mahal justru kalau kita menggunakan Brand KOL ambassador. influencer luar negeri justru. Oh, luar negeri. Betul. Jadi kalau di luar negeri itu ada satu influencer yang memang cukup terkenal lah gitu. Oke. Dan sering FYP di Indonesia juga. Nah itu kita bayar 400 apa 500 gitu. 400 Satu 500 video. juta. Betul. Untuk satu postingan. Video, satu postingan. Satu postingan Itu yang IG. paling mahal. Satu postingan di TikTok. TikTok. Satu postingan TikTok 500 juta. Betul. Tapi emang kalau kalian lihat enak banget ya jadi influencer 500 juta. Dulu pada tahun 2018, 2019, kalau nggak salah tuh aku penawaran di YouTube aja untuk satu video bisa sampai 350 juta satu video doang. Itu 2019 ya. Nah di era TikTok di angka 500 menurutku masuk akal. Masuk akal apalagi kalau artis luar negeri ya. Artisnya ini dari Korea berarti? China? Kan artis sih, dia influencer. Influencer. Dia, betul. Korea, Cina? Dia orang asli mana saya nggak tahu. Tapi dia tinggalnya di Middle East gitu. Oh, Middle East. Jadi ini Mas ngincernya bukan buat pasar Indonesia gitu ya? Mengincar pasar Indonesia justru. Nah itu kembali lagi tuh strateginya Finally Found You. Salah satunya adalah social proof. Jadi kita kan udah banyak banget nih kerjasama sama KOL influencer dalam negeri nih. Gimana kalau kita coba KOL influencer luar negeri yang memang orang Indonesia nih familiar gitu. Pada saat video itu diupload, jadi orang Indonesia justru yang banyak komentar dan save videonya. Gitu. Jadi produk Finally Found You ini sudah dikenal nih sampai luar negeri gitu. Dan akhirnya Betul mereka banget lagi. pakai juga nih produk lokal nih. Bener banget gitu. lagi. Dan mereka actually suka gitu. Walaupun memang kita endorse ya, tapi mereka beneran pakai dan mereka beneran Suka. filter produknya dan mereka kasih feedback, mereka suka sih gitu. Boleh tahu nama influencernya? Boleh ya Friends? Jasmine namanya. Jasmine. Iya, itu kita endorse. Kayak Huda gitu-gitu ya? Dia niche-nya skincare. Skincare. Indonesia dia banyak promosi skincare Korea gitu biasanya. Di era sekarang banyak skincare ngendorse juga artis dari Korea. Kenapa Mas milihnya Middle East gitu? Kan di Korea sekarang kan banyak yang pakai artis drakor ataupun girl band ataupun boy band gitu. Kita coba possibility yang lebih luas sih gitu. Karena memang kita lihat bukan dari influencernya tapi marketnya dia, audiensnya dia. Oke. Jadi memang kalau kita di dalam memilih influencer untuk bekerja sama, kita justru lihat audiensnya ini tepat atau tidak gitu. Jadi kenapa yang Kak Jasmine yang tinggalnya dia sebenarnya bukan orang Middle East tapi dia tinggal di sana. Terus karena memang banyak orang Indonesia yang suka dengan kontennya beliau. Sama dia. Sama dia, betul. Oke. Campaign marketing gini berarti Mas sebagai founder juga turun setiap hari gitu? Turun setiap hari. Setiap hari? Betul. Masuk kantor setiap hari? Masuk kantor 2 sampai 3 hari sih seminggu. 3 hari seminggu. Gitu. Tapi sih canggih juga masih mau turun sampai ke ide-ide marketing dan lain-lain gitu ya. Karena seru sih, karena memang suka satu. Dan beberapa part saya tetap percayakan ke tim. Tapi untuk big campaign saya juga percayakan ke tim, tapi kita memang butuh diskusi. Divisi apa atau pekerjaan apa yang founders tuh harus benar-benar take care gitu? Kalau saya percaya there's no such thing as autopilot business. Jadi tidak ada bisnis yang autopilot. Jadi tetap perlu ada kontribusi dari CEO-nya untuk menghandle bisnisnya. Dalam artian kalau misalnya bisnisnya semakin lama semakin grow, itu perlu ada beberapa part yang memang tetap harus di istilahnya pengawasan in term of the systemnya gitu. Misalnya kita sudah membangun perusahaan, kita as a founder, kita berhasil membangun perusahaan yang profitable dan juga berhasil membangun sistem yang baik, itu tetap perlu ada pengawasannya terhadap sistem tersebut supaya tidak ada istilahnya
penyelewengan let's say, atau misalnya ada hal-hal part-part yang tidak sesuai dengan visi misinya gitu. Jadi yang perlu kita tetap jaga tuh visi misi dari perusahaan tersebut gitu. Oke, berarti marketing terus finance itu Mas masih turun tuh ngelihat. Kalau di umur bisnis yang sekarang 3 tahun semuanya saya masih turun. Gokil. Jadi Finally Found You ini bisa dibilang baru 3 tahun, Betul, tapi sudah mempunyai penjualan demikian. betul. Berapa piece berarti Mas satu bulan? 1 bulan itu 1 juta, 1,5 juta, ratusan ribu sampai 1 juta piece sih. ratusan ribu sampai 1 juta piece. Fuh, gokil guys, 3 tahun. Gokil. Masih ingat modal awalnya berapa dulu Mas? Masih ingat dulu itu modal sisa-sisa tabungan. Jadi saya dan partner bisnis saya itu memang suka nabung gitu ya. Kebetulan. Terus itu bener-bener modal terakhir di tabungan kita dikumpulin itu 350 juta gitu. 350 juta. 50 juta modalnya. Itu modal awalnya. Modal awal. 350 juta. Mas berberapa orang ini bikinnya? Berdua. Tadi partnernya di situ. Betul. Oke, 50-50. Ada part yang kita dari kontribusinya 50-50 enggak sih. Jadi saya lebih banyak dalam hal ini dari modal, saya lebih banyak dari kontribusi let's say tempat dan sebagainya itu dari partner bisnis saya juga ikut support. Jadi kan kalau modal kan nggak cuma uang ya. Jadi tetap kontribusinya 50-50. Oke, berarti ada satu. Berarti bagi tugasnya gimana? Mas di depan layar, partnernya di belakang layar. Kita sudah set di awal sih, strength-nya masing-masing itu ada di mana. Kalau saya memang kontribusi paling besar di marketing, dari product development, dan juga finance. Oke. Kalau partner bisnis saya, Franz, itu kontribusi besarnya di bagian operasional dan juga human gitu. HRD gitu. HRD betul. Oke. Jadi ternyata bisnis berpartner itu nggak semuanya berantem ya. Enggak dong. Nggak semuanya berantem. Karena banyak juga Mas bisnis tengah jalan pecah juga. Benar. Karena pas awal semuanya mau kerja bareng-bareng, pas udah lihat duitnya kan biasanya ada gesekan-gesekan nih. Betul. That's why penting untuk membangun trust dan punya integritas gitu. Trust dan integritas. Betul. Oke. Banyak yang bilang kalau jual skincare itu kan bukan hanya bisnis tapi jual mimpi. Karena mimpi orang pengen cantik, mimpi orang pengen ganteng, dan lain-lain gitu ya. Dan gak semua orang pakai skincare kita cocok. Iya gak sih? Atau semua yang pakai skincare mah pasti cocok? Enggak juga. Enggak juga kan? Pasti ada yang gak cocok kan? Betul. Bagaimana Mas menyikapi ketidakcocokan orang yang pakai skincare-nya Mas, terus dia ngomong di sosmed, wah gara-gara pakai Finally Found You nih, aku jadi merah-merah, jadi jerawatan, buntusan dan lain-lain. Gimana Mas menghadapinya gitu? Kalau dari awal kita memang sudah edukasi konsumen dan calon konsumennya Finally Found You. Jadi memang skincare itu kan formulanya bervariatif gitu ya. Jadi produk Finally Found You juga lininya banyak, kita punya puluhan SKU. Kalau misalnya tidak cocok dengan satu produk, belum tentu tidak cocok dengan produk yang lainnya. Dan sebaliknya, apabila cocok dengan let's say produk yang pertama mereka coba, belum tentu cocok juga dengan produk yang lainnya. Jadi formulasi skincare itu memang sangat unik dan beragam dan berbeda di setiap produknya. Dan kita selalu edukasi konsumen kita di awal mereka membeli produk Finally Found You, itu pertama harus lakukan patch test terlebih dahulu. Jadi memang produknya itu harus dites dulu dengan cara di belakang telinga, habis itu lihat reaksinya seperti apa. Kalau misalnya tidak ada reaksi gatal atau reaksi ruam, bengkak dan sebagainya, boleh lanjut dipakai ke muka. Selain itu juga kita selalu edukasi memang skincare itu cocok-cocokan. Jadi memang ada orang yang cocok dengan formulasi A, tidak cocok dengan formulasi B dan sebaliknya. Jadi karena kita selalu educate konsumen kita pun mengerti apabila ada reaksi buruk di kulitnya. Jadi mereka tidak menyalahkan brandnya, mereka tidak menyalahkan produknya, tapi mereka sudah
menyadari bahwa ya memang tidak cocok aja dengan satu SKU ini gitu. Jadi mereka tidak langsung dalam tanda kutip tuh membenci brandnya gitu. Dan kalaupun mereka tidak cocok dan mereka menanyakan rekomendasi produk dari brand lain, saya sendiri pun willing untuk merekomendasi ke mereka gitu. Gitu. Tapi pernah ada yang kayak gitu? Pernah ada yang tidak cocok. Maksudnya bukan dalam artian langsung breakout semuka atau langsung mengelupas parah atau kena penyakit A B C D E gitu. Enggak, paling misalnya pakai di malam hari, besoknya ada sedikit beruntus atau jerawat muncul satu gitu. Gitu sih. Jadi kadang-kadang ada tuh yang kena black campaign. Oke. Mas sendiri pernah kena nggak black campaign itu? Pernah ditembak buzzer juga pernah. Terus dicoba ya hal-hal yang berbau campaign negatif gitu ya. Gitu juga pernah. Terus cara counternya gimana dengan pasti kan orang di Indonesia ini gampang FOMO, gampang percaya dari ngelihat. Kadang sekarang kalau di TikTok itu tinggal videonya apa, dikasih headline-nya apa, orang percaya gitu. Selagi so far sebenarnya itu tidak begitu mengganggu as a brand dan juga sales gitu ya. Kalau counter dari kita belum ada sama sekali. Jadi kita tahu itu terjadi, tapi kalau dari saya sendiri, apabila memang belum berlebihan dan tidak berimpact yang gimana, itu tidak saya counter sama sekali. Justru di counternya sama konsumen-konsumen Finally Found You-nya sendiri. Oh, Gitu. Jadi misalnya ada akun yang memang menjelekkan produk Finally Found You gitu. Itu justru konsumennya Finally Found You secara organik karena memang mereka sudah cocok, cinta sama brandnya, mereka justru komen sendiri gitu. Ini pasti videonya disponsori oleh brand ini. Aku pakai Finally Found You, cocok-cocok aja, mukanya jadi bagus dan sebagainya gitu. Justru mereka yang memborbardir komen postingan tersebut sendiri. tapi ada tambahan juga nggak dari Mas akhirnya harus ngebayar Enggak mungkin sih. army gitu? Oh enggak. Nggak. Enggak perlu. Katanya sekarang harus ada kayak gitu juga untuk pengusaha-pengusaha skincare karena kan banyak kena serangan. Kalau naik dikit kena serangan, naik dikit kena serangan gitu. Atau ngandelin pelanggan aja. Ngandelin consumer sih Consumer sama aja audience gitu. Oke. Ini emang nggak kita tembak atau apa namanya istilahnya nyuruh misalnya pegawai komen gitu di akunnya gitu atau Enggak apa pernah. namanya buzzer kali ya kalau sekarang ya. Enggak sih. Tapi pernah dihujat Dihujat produknya atau brandnya. brandnya atau Masnya sendiri gitu sebagai owner brandnya gitu. Beberapa komentar negatif pasti ada. Tapi bukan yang secara impact atau secara exposure-nya besar gitu, enggak sih. Gitu. Oke. Pasti ada dong. Kita membangun sesuatu, kita membuat suatu personal branding, kita membuat suatu brand, pasti akan ada yang Nggak suka. tidak suka gitu. Atau mungkin tidak relate dengan persona dari brand atau ownernya gitu. Ada orang pinter ngomong katanya kalau brand kamu atau diri kamu nggak diomongin orang berarti kamu nggak ada noise-nya. Kalau kamu udah sering diomongin orang, terus brand kamu sering diomongin orang, entah itu positif atau negatif, berarti noise kamu kemana-mana dan membuktikan kamu udah bener-bener ada di level yang tinggi. Jadi menurutku semua brand pasti ada yang ngomongin. Betul. Kalau dia udah gede brandnya pasti ada yang ngomongin. Jarang ya aku ketemu brand nih udah gede tapi dia nggak ada yang ngomongin nih, jarang. Ada aja yang ngomongin entah itu tendensinya iri, black campaign, ataupun ada yang nggak suka aja, nggak suka aja gitu kan. Aku soalnya ngelihat pertarungan di skincare ini keras banget, apalagi awal-awal tahun kemarin ya, tahun ini ya. Wah ini lawan ini segala macam nggak BPOM, dicek begini begitu. Sempat kena juga Mas dicek sama reviewer online gitu. Kalau kita sebagai brand, kita tenang sih. Maksudnya kita tahu produk kita tidak overclaim, tidak menyalahi aturan. Jadi kita melihat fenomena tersebut ya sebagai justru kita ambil positifnya, suatu fenomena yang positif gitu. Jadi yang memang banyak distribusi produk skincare yang overclaim atau mungkin tidak aman atau tidak melalui sistematika prosedur yang tepat gitu. Justru kita sebagai brand yang benar-benar menjual produk yang sesuai dengan klaimnya,
Kita melihat itu sebagai suatu yang positif sih. Jadi kita tenang, kalaupun dicek, beberapa kali dicek dan sebagainya, kita tahu bahwa produk kita tidak overclaim gitu. Mas pernah ngerasa salah nggak? Salah langkah waktu ngejalanin brand ini. Habis itu Mas ganti, oke aku ganti deh. Nggak mau bikin ini jadinya ini. Gitu. Salah langkah yang mungkin bisa dilakukan lebih awal kali ya. Maksudnya salahnya saya dulu adalah not hiring excellent people sooner. Jadi Nice. dalam artian saya menunggu dan tidak cepat nih di dalam meng-hire orang-orang yang memang berbakat gitu di Oke. perusahaan saya sendiri gitu. Contohnya posisi apa tuh? Posisi, banyak posisi, hampir semua posisi gitu. Jadi kita awalnya kan ekstra hemat budget gitu ya. Karena Oke. modalnya minim, tidak ada investor. Kita harus perputaran uangnya pun sulit gitu. Karena kan cash flow-nya itu kita harus atur sedemikian rupa supaya bisnisnya bisa grow dengan budget dan limitasi dari modal gitu. Jadi salah satu part yang saya korbankan itu adalah people's operation, human resource gitu. Oke. Jadi saya hire memang dari segi operasionalnya saja. Jadi dalam artian yang memang pekerjaannya itu tidak membutuhkan istilahnya apa ya, ide yang menarik gitu. Jadi daily operation gitu. Sedangkan apabila saya meng-hire orang yang capable dan istilahnya excellent gitu dari awal, mungkin bisnis ini grow-nya bisa lebih cepat gitu. Itu salah satu kesalahan yang istilahnya lambat lah saya di part itu gitu. Tapi emang semua startup kan awalnya dari karyawannya juga yang startup gitu, maksudnya Betul. yang ya kita belum bisa gaji yang mahal-mahal atau punya experience yang besar gitu kan. Itu jadi poin ya. Ternyata punya tim yang berkompeten itu penting. Betul. Tapi ada tim yang bisa diajarin juga kan, Mas? Betul. Tapi untuk kita istilahnya mengajarkan satu orang, semua orang punya potensi. Tapi kita punya limitasi waktu dan modal. Oke. Jadi kalau kita harus mentrain seseorang dari 0 sampai dia Bisa. bisa, itu makan waktu yang sangat lama. Sedangkan grow yang kita kejar itu cepat nih, limit nih waktunya nih gitu. Karena kalau nggak makin lama makin tergerus nih pasarnya. Betul. Oke, jadi Mas ganti yang udah nih, saya nggak mau ngajarin kamu, keluar aja Oh deh enggak ganti. juga, Apa bukan. gimana? Maksudnya tetap kita ajari, tetap kita bimbing. Tapi kalau misalnya disuruh memilih antara kita Ngajarin. harus ngajarin dari 0 atau kita meng-hire orang yang sudah capable, kita pasti pilih di istilahnya di posisi-posisi penting ini meng-hire orang yang memang sudah berpengalaman gitu. Oke, Gitu sih. Tapi tetap kita ajarin gitu. kita ajarin, cuman pendampingan lah ya. Betul. Pendampingan lah ya. Omset tertinggi Mas di angka berapa biasanya? Tertinggi proyeksi tahun ini sih. Tahun ini akan jadi omset tertinggi. Betul. Oke. 400 sampai 500 Target target satu Desember. bulan Oh enggak, 1 tahun, Satu annualnya 400 sampai 500. Umur Mas berapa sekarang? 26. 26. 26 tahun, target omset 400-500 M. Berarti Mas mulai usaha ini di umur 23 tahun. 23 betul. 23 tahun. Satu lagi ya guys, kita ketemu sama pengusaha muda lagi ya. Bahkan Mas ini lebih muda dari gua. Wow. Seru. Ini percakapan kita makin seru. Ini karena akan bisa banyak menginspirasi juga teman-teman di luar gitu kan. Berarti Mas 23 ini baru kelar kuliah gitu kan? Betul, baru kelar kuliah, sempat kerja 1 tahun, Ngumpulin habis duit, itu ngumpulin uang. terus modalin. Betul, Modalnya juga bagi 2. bagi 2. Jadi Mas 100 something lah ya. Iya, Partner 100 something, taruh di tengah, bikinlah skincare. betul. Bulan pertama berapa omsetnya? Ingat dulu. Bulan pertama itu 1 hari kita jual 1 piece aja itu udah Udah bagus. beruntung gitu, udah bagus gitu. Oh gitu. Berarti 30 hari 30 piece lah ya. Iya, Oke, seru-seru deh. Berapa Ini tuh? ini prosesnya. Habis 3 itu juta 3 juta sebulan. sebulan. Wow. Habis itu masuk ke bulan ke-2. Betul.
mulai naik. Peaknya itu dua piece. justru setelah 1 tahun. Oke. Jadi setelah 1 tahun kita coba lakuin banyak aktivasi nih. Tahun kedua itu baru kita dapetin momentumnya. Oke. Jadi omset 1 miliar pertama ada di bulan ke Setelah 1,5 tahun. Berarti bulan berapa? Bulan ke 18, 20 lah. 18 ke 20 bulan baru bisa menyentuh Baru bisa 1 miliar segitu, pertama. betul. Walaupun ini salah satu proses yang sangat cepat. Ke 1M 18 bulan. BP-nya berarti di 8 bulan ya. 6 bulan. BP itu kita menuju tahun kedua. Jadi akhir-akhir tahun pertama. Menuju tahun kedua Betul. break even point. Udah. Ngap gitu. Ngos-ngosan. Kalau hitungannya dari bisnis pedal atau lapangan mini soccer ya lebih cepat itu ya. Cuman kalau ini bisnisnya kalau pedal kan ya gede ya tapi segitu, nggak mungkin lebih gede karena lapangannya cuma segitu kan. Kalau skincare tuh tang tang tang. Naiknya langsung dar gitu, meledak-ledak gitu. Apa yang ditanamkan dalam mindset Mas sebagai seorang pebisnis gitu agar bisa berhasil? Kejujuran dan integritas, baik lagi. Karena untuk mempertahankan nama baik gitu. Kejujuran dan integritas. Betul. Hampir semua pengusaha ya kita nanya tuh integritas. Itu berarti kunci loh guys. Itu kunci. Nah bedanya kalau tadi kan kita bilang kesamaan. Apa yang membuat mindset Mas berbeda dari pengusaha lain? Mungkin ini pengusaha lainnya maksudnya mereka punya mindset apa nih yang berbeda? Contoh, kan banyak nih orang yang bikin usaha skincare. Oke. Mungkin jumlahnya ada entah ribuan, entah ratusan ribu, entah mungkin sekarang udah jutaan. Kenapa bisa Mas yang berhasil? Apa mindset yang ada di Mas gitu? Mungkin mereka juga udah punya integritas, punya kejujuran juga gitu. Ada beberapa orang di dalam membangun bisnis itu fokusnya justru terhadap possibility reward yang mereka dapatkan gitu. Oke. Misalnya mereka melihat podcast ini, Mas Hatta. Oke. Mereka lihat Finally Found You punya omset ratusan miliar per tahun, puluhan miliar Oke. per bulan. Mereka terfokus di sana, mereka melihat rewardnya, mereka seolah-olah podcast kita ini itu istilahnya menjual mimpi ke mereka gitu. Akhirnya mereka masuk ke industri ini, tapi ada beberapa part di prosesnya yang mereka tidak fokus gitu. Jadi dalam artian, kita pingin, semua orang bangun bisnis itu pingin kaya gitu, pingin mendapatkan keuntungan, nggak munafik gitu kan. Tapi orang tidak tahu bahwa di dalam membangun bisnis tuh challenge-nya banyak nih gitu, yang membutuhkan fokus kita di dalam prosesnya gitu. Jadi orang bangun bisnis melihat bisnis skincare A menghasilkan nih di media omsetnya sekian miliar, mereka jadi interest untuk membuat skincare juga gitu. Tapi mereka interest terhadap uangnya, let's say. Mereka tidak interest terhadap prosesnya, tidak interest terhadap let's say skincare-nya, tidak interest terhadap hal-hal yang harus mereka lalui bisa sampai di titik itu. Akhirnya mereka pecah fokus, 1 tahun pertama tidak menghasilkan, akhirnya mereka pindah lagi ke bisnis yang lain. Melihat podcast lain, bisnis ini menjanjikan, Pindah pindah lagi. lagi gitu. Itu kan tidak akan sampai di titik kesuksesan kalau seperti itu. Gitu. Jadi orang itu di dalam membangun sesuatu harus fokus dan pahami apa yang mereka lakukan gitu. Gitu. Dan lost focus itulah yang membuat mereka tidak mencapai apa yang mereka inginkan gitu sih. Jadi anggot-anggotan lah banyak orang gitu kan bisnis, ngelihat orang lain sukses, ngelihat orang lain bisa bergelimang harta gitu sebagai pengusaha, mereka ya FOMO aja gitu berbisnis. Akhirnya anggot-anggotan pindah lagi ke bisnis nanti lain, gagal, ke yang lain, gagal lagi, pindah, tapi nggak berusaha memperbaiki bisnisnya gitu ya. Betul. Wah, ini pelajaran banget ya, pelajaran banget itu. Fokus. Oke. Kalau ada pertanyaan, Mas lebih takut kehilangan uang atau kehilangan kepercayaan? Lebih takut kehilangan kepercayaan. Lebih takut kehilangan kepercayaan. Jadi nggak apa-apa uangnya hilang semua. Nggak apa-apa. Karena sebagai seseorang yang membangun sesuatu dari, kalau orang bilang sekarang dari nol gitu ya, kita sudah melewati apa yang orang lain tidak lewati. Jadi orang bisa mencapai di satu titik kekayaan, itu pasti ada hal yang mereka lewati nih.
ya kan, yang membuat mereka itu menjadi pribadi yang lebih lagi gitu kan, gitu, in term of membangun kekayaan. Gitu. Jadi kalaupun di satu titik, let's say uangnya hilang, mereka sudah tahu caranya untuk bagaimana mengembalikan uang tersebut atau mencari uang tersebut, gitu. Iya. Jadi sudah tahu apa yang harus mereka lakukan. Jadi sedangkan kalau kepercayaan atau trust itu hilang, kita kan berbisnis, kita let's say Finally Found You menjual produk gitu. Kenapa kita bisa sampai di titik ini? Ya karena konsumen kita percaya terhadap produk kita. Kenapa kita bisa sampai di titik ini? Karena kita bekerja sama juga dengan banyak orang, baik dari KOL, influencer, partner bisnis, distributor, pabrik, dan semua orang yang berkontribusi di dalam berkembangnya Finally Found You gitu. Dan Oke. apabila trust dan kepercayaan tersebut runtuh, justru itu menutup rezeki-rezeki kita di aspek-aspek yang lain gitu. Nice. Gitu sih. Nice, keren. Ini kalau kita berandai-andai ya, Oke. duit Mas semua hilang. Mas bakal ngapain? Tetap bikin bisnis skincare lagi atau cari bisnis lain lagi? Yang pertama, lihat dulu pasar dan opportunity pasti. Oke. Gitu. Apa yang bisa lakukan dengan keterbatasan yang saya punya sekarang nih. Oke. Let's say duitnya semua hilang. Apa nih yang masih tersisa nih? Kita manfaatkan itu sebaik-baiknya. Oke. Sampai misalnya tersisa cuma badan doang, tenaga doang, ya kita start dari kerja dulu, let's say. Gitu. Kita cari dulu uangnya, kita cari modalnya, terus kita lihat riset pasar, let's say opportunity-nya ada di bisnis ini, apakah modalnya mencukupi atau tidak, gitu. Atau let's say kita cuma punya badan nih, gitu kan. Kita semua uangnya hilang, tapi kan kita masih punya koneksi, gitu. Oke. Let's say koneksi ke partner A, partner B, partner C, orang-orang yang kita sudah tahu gitu. Yang udah percaya juga sama Betul, kita. yang sudah percaya gitu. Balik lagi ke yang tadi, kepercayaan lebih Betul. penting daripada uang. Oke, karena nama baik itu dibangun sekian lama, ya kalau kepercayaan hilang, semuanya juga hilang. Betul. Tapi kalau kepercayaan masih ada, uang hilang, nggak apa-apa, datang lagi uangnya. Ya paling seret aja. Seret aja. Dia sebentar kan. Tapi kalau Mas sendiri, lebih penting brand itu omsetnya tinggi atau brand Mas itu terkenal? Interesting question. Sangat interesting ini. Orang bisa milih kan. Kayak contoh kalau seorang influencer, kamu lebih pilih jadi kaya atau terkenal. Nah kalau ini Mas kan sebagai pengusaha, lebih penting brand Mas ini terkenal seluruh dunia atau brandnya ini omsetnya paling tinggi di dunia gitu. Kita balik lagi ke prinsip bisnis. Bisnis itu adalah satu institusi yang memang di-create untuk mencari keuntungan. Oke. Jadi jawabannya adalah omset dan keuntungan. Omset yang besar dan keuntungan yang besar juga. Jadi Karena nggak kan ada bisnis juga yang omsetnya besar, keuntungannya kecil gitu. Iya. Ada juga bisnis yang terkenal banget tapi omsetnya nggak gede. Iya, Ya kan ada. Ada juga bisnis yang omsetnya gede tapi brandnya nggak terlalu terkenal. betul. Jadi Mas lebih pilih yang omsetnya gede. Betul. Karena balik lagi kan ke core bisnis itu sendiri Iya, kan, iya, iya. tujuannya apa gitu. Karena memang ada, aku ketemu sama beberapa temen yang bikin bisnis. Aku bilang, ini bisnis kamu emang keren, tapi omsetnya emang nggak bisa terlalu gede karena niche. Dia bilang nggak apa-apa, yang penting terkenal brandnya. Terus yang penting dia punya value di brandnya. Jadi lebih bisa idealis. Ada juga yang kayak gitu. Nah kalau Mas berarti lebih yang penting omsetnya yang bagus. Betul. Tapi kalau secara pribadi, Mas lebih baik kaya atau terkenal? Saya selalu percaya privacy is a luxury sih. Jadi lebih baik sebenarnya kenapa saya main TikTok dan bangun personal branding yang let's say unik gitu dan berbeda gitu ya. Itu karena waktu itu uang modalnya udah seret nih. Jadi harus butuh bangun ada personal marketing lain, branding. betul. Iya. Jadi harus bangun build personal branding. Jadi kalau memilih antara terkenal atau kaya, ya pasti pilihnya kaya sih. Gitu. Iya. Karena biasanya orang terkenal supaya jadi kaya. Goalsnya kan ke situ ya. Tapi aku pernah ketemu juga sih nggak ada temen yang dia lebih baik terkenal daripada kaya. Karena kata dia kalau udah terkenal duit datang sendiri. Ya ini perbedaan Ya, setiap perspektif orang aja ya. perspektif aja. Tapi ini menurutku bisa jadi
perdebatan di setiap orang dan akan selalu seru jawabannya. Nah kalau tujuannya terkenal biar kaya itu nggak salah juga. Nggak Karena salah kan juga kan? orang banyak yang terkenal terus memang ada opportunity menghasilkan uang juga kan di sana. Iya. Gitu. Nggak salah juga. Tapi emang privacy, apa tadi Mas? Privacy is a luxury itu aku setuju juga gitu. Karena kalau kita udah bisa jadi pengusaha yang kaya banget, kita nggak mau terkenal malah ya kan. Banyak pengusaha tuh dia nggak mau terkenal karena dia maunya stay low, nggak kelihatan di permukaan. Tapi balik lagi ketika nggak gampang selalu jadi pengusaha langsung kaya. Jadi kadang-kadang dia butuh personal brandingnya untuk Betul. menghemat budget marketing ya guys ya. Salah satunya dulu saya tuh bikin YouTube tuh gara-gara pengen usaha saya biar terkenal Mas. Jadi kalau saya waktu itu karena duitnya kurang jadi pilih terkenal dulu baru kaya. Tapi pas udah alhamdulillah ada rezekinya pengennya terkenalnya dikurangin dikit nih karena nggak tahu sih lebih jadi menghargai privacy is luxury itu. Karena introvert saya yang begitu tinggi. Karena ketenangan itu membawa kebahagiaan. Kebahagiaan, peaceful is everything. Karena after duit, abis itu bingung tuh duit. Lama-lama nggak tenang kan, stres dan lain-lain. Apa arti sukses buat Mas? Di saat kita bisa bermanfaat bagi banyak orang. Bermanfaat menurut Mas itu yang seperti apa? Contoh, kita menjual suatu produk, let's say. Oke. Produk tersebut bermanfaat bagi konsumen kita. Let's say kita create Finally Found You menjual skincare. Akhirnya orang yang sudah trust dengan Finally Found You membeli produknya Finally Found You, mereka mendapatkan manfaat, kulitnya menjadi lebih sehat gitu. Nah itu kan sudah secara langsung memberikan manfaat bagi banyak orang. Jadi selain kalau saya percaya kesuksesan tuh itu sih gitu. Bermanfaat. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Betul. Itu menurut Al-Quran. Masya Allah, tabarakallah. Kalimat apa yang Mas ucapin pas lagi ngedown, lagi jatuh, lagi berusaha? Kondisi ini cuma sementara. Oke. Pasti bisa bangkit lagi gitu. Jadi kalau kita lihat kan misalnya konotasinya badai gitu ya. Misalnya hujan badai itu kan cuma sementara. Nanti akan terang lagi, ada matahari, ada pelangi dan sebagainya. Jadi kondisi yang terpuruk ini itu memang cuma sementara untuk mengajarkan kita hal yang baru yang mungkin nanti akan ada kondisi yang lebih buruk lagi di masa depan. Tapi di situ kita sudah siap untuk menghadapi hal tersebut gitu. Jadi this pain is temporary gitu. Jadi Mas selalu ngucapin itu ke diri Mas sendiri. Betul. Itu yang membuat Mas jadi painnya sementara habis itu langsung sukses gitu ya. Sementara hadapi, nanti pasti ada hal baiknya lagi. Satu pesan buat anak-anak muda di luar sana, atau nggak harus muda ya, mungkin tua juga dia pengen bisnis. Apa pesan dari Mas? Jangan anggot-anggotan, jangan ikut-ikutan, fokus, dalami. Kalau tidak tahu, silakan cari tahu. Dan jangan gampang termakan dengan mimpi. Banyak hal yang perlu kalian tahu, challenge-nya itu begitu banyak, jadi siapkan mentalnya. Mental is the king. Betul. Mental is the king. Rahasia Mas bisa bertahan di industri bisnis, itu apa menurut Mas? Diferensiasi. Oke. Jadi pembeda. Misalnya beauty industry gitu ya Mas Atta ya. Iya. Beauty industry ini seksi banget nih. Bisnis yang industri yang sangat seksi dengan let's say banyak marketnya luas, lini produknya banyak. Pasti juga karena bisnisnya growing, industrinya growing, semua orang berlomba-lomba gitu untuk masuk ke industri tersebut. Makanya sekarang industri kecantikan ini kompetisinya begitu ketat gitu. Tapi apa yang membuat suatu brand atau suatu produk itu bisa stand out adalah daya pembeda di antara dengan brand-brand yang lainnya. Baik dari segi produknya, dari segi pendekatannya, atau dari segi komunikasinya ke market. Diferensiasi.
aku dulu pernah bilang ke orang, kalau mau sukses kamu harus jadi berbeda. Betul. Berarti ini yang dimaksud sama Mas ya, berbeda. Saking berbedanya dulu saya pakai headband sama warna-warni Mas. saya ini ngapain, tapi karena perbedaan itu waktu itu saya mencapai angka tertinggi di Asia tuh Mas, gara-gara perbedaan itu. Jadi masuk nih, yang Mas masukin masuk gitu ke saya. Perbedaan itu penting, karena kalau enggak kita akan jadi sama aja sama orang lain. Jadi kalau mau bikin bisnis, mau jadi seseorang yang berbeda, itu menurutku penting. Menjadi lebih baik itu bagus, tapi menjadi lebih baik dan berbeda jauh lebih bagus. Betul. Setuju. Prinsip hidup yang harus dipegang untuk para anak-anak muda yang ingin memulai bisnis di luar sana. Apa menurut Mas yang udah bisa berhasil sampai sekarang? Balik lagi, integrity is number one. Nama baik harus dijaga. Jangan, karena di dalam berbisnis itu pasti banyak sekali, let's say nggak cuma opportunity, tapi opportunity yang baik, tapi ada juga opportunity yang buruk yang menjerumuskan ke hal yang tidak baik gitu. Nah, integritas tuh harus selalu dijaga gitu, dan nama baik sama kejujuran juga gitu. Karena kita kan bangun bisnis nggak mungkin kita bisa sendiri gitu ya. Pasti kita butuh orang lain untuk membantu bisnis kita growing gitu. Jadi kalau kita selalu jujur, selalu punya integritas di dalam kita melakukan suatu aksi gitu dalam berbisnis, kita dipercaya, pasti itu opportunity dan juga reward lainnya, uang dan sebagainya itu pasti akan mengikuti sih. Oke. Berarti kalau dia udah punya integritas, udah punya kejujuran, udah punya kemauan, tapi dia modalnya cuma punya 1 juta sampai 5 juta Mas. Dia harus ngapain? Yang pertama, memanfaatkan modal semua yang kita punya. Modal itu nggak cuma angka gitu. Jadi ada beberapa orang yang mau bangun bisnis nggak punya modal. Modal itu tuh bisa dicari dari mana saja. Badan kita yang dianugerahi oleh Tuhan ini, Modal. yang sehat itu juga modal gitu. Kita bisa kerja dulu, kita bisa kerja sama orang dulu. Misalnya kita udah tahu orang ini sukses nih, dia merintis dari nol. Misalnya kita dekati, kita kerja sama dia, kita tawarkan value baru di perusahaannya, kita pelajari itu semua gitu. Itu kan juga suatu modal gitu. Jadi nggak cuma terbatas dari uang saja gitu. Walaupun memang capital as in money itu salah satu ya hal yang dibutuhkan gitu, tapi bukan satu-satunya. Luar biasa. Terima kasih banyak Mas. Thank you so much Sharing-sharingnya. Mas Atta. Semoga udah jadi undang ke sini. manfaat buat banyak orang juga. Amin. Dan semoga yang dengar ini dalam beberapa tahun ke depan, pendengar Daging Talk banyak yang menjadi anak-anak sukses di kemudian hari. Amin. Ataupun sekarang yang baru mulai bisnis, mereka juga bisa berhasil kayak yang Mas lakuin. Semangat. Thank you Mas Thank sharingnya. you so much Mas Take Atta. care. God bless you. Yes, thank you so much. Assalamualaikum.